kepabeanan itu nanti akan dikenalkan terkait proses perdagangan internasional, undang-undang kepabeanan secara jelas, kemudian registrasi kepabeanan, dan di fasilitas kepabeanan nanti kita akan menjelaskan materi-materi terkait fasilitas dalam kepabeanan seperti impor sementara, ATA, dan CPD Karnet, dan lain sebagainya. Kemudian di kepabeanan ekspor nanti kita akan membahas detail-detailnya terkait prosedur kepabeanan ekspor, meliputi pengangkutan, penyampaian pemberitahuan pabean, dan lain sebagainya. Kemudian untuk impor juga seperti hal kepabeanan ekspor. Kemudian di TPB kita akan menjelaskan prosedur terkait 7 jenis tempat penimbunan berikat. Dan di perbendaraan dan sengketa kepabeanan nanti kita akan membahas detail terkait proses pembayaran, penagihan, jaminan, sanksi administrasi, keberatan, dan banding kepabeanan. Kemudian di sistem klasifikasi barang, karena ini materinya juga lumayan sulit, nanti Bapak dan Ibu akan diajarkan lebih jelas untuk mengklasifikasikan barang sesuai dengan harmonized system sesuai BTKI. Nah, kemudian di sistem nilai pabean nanti juga akan dijelaskan prosedur dan ketentuan menetapkan nilai pabean barang sesuai dengan GATT-nya. Dan di larangan pembatasan nanti juga akan dijelaskan terkait peraturan-peraturan di Indonesia. Untuk programnya, apabila Bapak dan Ibu ingin melakukan programnya secara offline, Ibu dan Bapak bisa melakukan pembayaran sebesar 6.500.000 karena nanti kita akan belajar langsung di Gedung Setiami Jakarta. Namun untuk Ibu Bapak yang tidak bisa hadir secara langsung di Jakarta, bisa belajar via Zoom meeting secara online sebesar 3 juta rupiah. Dan kemudian kalau Bapak Ibu ingin fleksibel waktunya, bisa belajar dari video kapan saja. Nanti dari rekaman-rekaman yang ada di website, bisa membayar sebesar 1.500.000. Kemudian kepada Bapak dan Ibu yang hanya mengikuti kelas-kelas tertentu, bisa memilih materi-materi yang tadi, beberapa saja. Itu secara online bisa 300, secara offline bisa 700 per meeting. Nah, untuk yang ini nanti kelasnya mulainya tanggal 2 Desember. Kalau untuk yang kelas offline di Gedung Setiami Cempaka Putih itu nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan fasilitas berupa grup WA konsultasi, 8 kelas materi, 2 kelas tryout, 6 kelas latihan soal, kemudian dalam modul hard copy, paparan cetak, snack dan makan siang, kemudian akses learning center. Kemudian untuk yang online Zoom meeting yang sebesar 3 juta rupiah nanti akan mendapatkan grup WA konsultasi sama 8 kelas live materi, 2 kelas tryout, 6 kelas latihan soal, modul soft copy, paparan soft copy, rekaman kelas, dan akses learning center. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti kelas tersebut, bisa langsung saja menghubungi admin kita di Sekolah Ekspor Impor. Di Instagram bisa, langsung chat adminnya yang ada di Zoom juga bisa. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan terkait profil dan program bootcamp dari Sekolah Ekspor Impor kita. Tidak usah berlama-lama lagi karena kita akan melanjutkan acara dengan mendengarkan materi yang sangat spesial hari ini. Narasumber hari ini ada Bapak Muhammad Iqbal yang saat ini bekerja sebagai pengawas yang berpengalaman di bidang penindakan dan penyidikan. Baik, matahari menghilang, bintang pun bersinar. Menikmati senja di atas sampan. Marilah kita simak materi webinar. Bapak Iqbal, waktu kami persilahkan. Terima kasih Mbak Anya. Izin suara saya terdengar jelas ya? Siap, sudah terdengar. Oke, saya boleh share screen enggak ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kelihatan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bicara terkait pidana kepabeanan ya teman-teman. Mungkin ini tidak akan kita bahas secara holistik, tidak akan kita bahas secara menyeluruh karena kalau kita bahas panjang pasal pidana itu aja dari pasal 102 sampai 111 kalau nggak salah 111.
Jadi kita coba bicara yang ringan-ringan saja, mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi ya. Nah, ini juga saya mau sampaikan secara umum, jadi konsep umum Probis Pabean itu eh, ada sebenarnya ada kegiatan impor, kemudian ada kegiatan saya tak kecilin dulu tidak kelihatan ini. Nah, ada kegiatan ekspor, tentunya di situ ada kegiatan pengangkutan. Nah, untuk kegiatan masing-masing subjek itu, kalau importir itu pasti akan menyampaikan pemberitahuan pabean dalam rangka impor barang. Kemudian eksportir itu akan menyampaikan pemberitahuan pabean dalam rangka ekspor barang. Pengangkut itu akan menyampaikan pemberitahuan pabean dalam rangka pengangkutan. Nah, pada umumnya fungsi utama kegiatan kepabeanan itu adalah memungut bea masuk, termasuk bea keluar dan pajak dalam rangka impor. Kemudian mengamankan kebijakan pemerintah di bidang perdagangan internasional serta melaksanakan fungsi penegakan hukum. Nah, kita akan masuk pelan-pelan ya, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman mungkin di sini ada pesertanya dari Bea Cukai juga ya, kalau tidak salah saya ada lihat tadi. Nah, customs itu eh, dia fungsinya itu RCTI. Kalau mau kita bikin singkatannya ya, Revenue Collector, Community Protector, Trade Facilitator, Industrial Assistance. Semua itu dilakukan berdasarkan risk management. Nah, fungsi Community Protector ini salah satunya adalah kegiatan penyidikan, di mana dasar hukumnya ada pasal 112 Undang-Undang Pabean. Jadi, Bapak Ibu, aparat kepabeanan itu juga bisa melaksanakan fungsi polisionil. Jadi bisa melakukan kegiatan penyidikan, bisa melakukan upaya-upaya paksa, mulai dari kegiatan penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, kemudian melakukan pemberkasan perkara dan menyerahkannya kepada penuntut umum. Nah, pasal-pasal pabeannya itu seperti yang saya sampaikan tadi ada di pasal 102 sampai pasal 111 Undang-Undang Pabean. Nah, ini beberapa contoh ketentuan pidananya. Nah, kalau pasal 102 itu rata-rata adalah penyangkut kegiatan impor. Biasanya kalau kita bicara pasal 102 itu, kalau 102A huruf A itu biasanya lunduk murni ya kalau istilah kepabeanan. Jadi mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2. Kemudian kadang-kadang kalau kita mundur tadi ke kegiatan pemberitahuan pabean impor, biasanya juga ada terkait dengan sengaja memberitahukan jenis dan atau jumlah barang impor dalam dalam pemberitahuan pabean secara salah. Ancaman pidananya ada. Jadi minimal pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling sedikit 50 juta, paling banyak 500 juta. Next, pasal 102A itu terkait ekspor. Jadi mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean. Hal-hal yang umum terjadi di sini memang mungkin kalau kita yang konsep bekerjanya sudah biasa dengan probis pabean yang ada menyerahkan dokumen kepabeanan, kemudian dalam hal ini misalnya menyampaikan PIB, di situ ada dokumen pelengkapnya invoice packing list, mungkin tidak akan masuk ke konsep di sini ya. Ancaman pidananya juga kurang lebih sama. Nah, kemudian ada di pasal 103. Kalau tools untuk nunjuk-nunjuk di mana ini ya? Laser pointer, bentar, mohon maaf saya agak deso Mbak Admin. Betul. Jadi di pasal 103, setiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan. Bapak Ibu, teman-teman, kalau baca penjelasan undang-undang, pemberitahuan dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan itu bukan ada yang, jadi ada yang aslinya ada palsunya bukan. Jadi umumnya begini, kalau dokumen palsu sebagaimana dimaksud di pasal 103 ini, jikalau dia memuat data yang tidak benar atau dibuat oleh orang yang tidak berhak. Nanti kita bicara konsepnya di depan.
Critical point-nya dalam probis pabean, pidana kepabeanan umumnya itu white collar crime. Jadi based on document. Ini saya bicara umumnya ya. Jadi tindak pidana kepabeanan mungkin dalam proses terjadinya suatu perbuatan pidana jarang sekali kita temukan misalnya ada yang saling baku hantam atau ada yang di apa enggak. Pidana kepabeanan itu umumnya adalah sifatnya white collar crime, di mana dia akan bermain di area dokumen, di area mungkin mengakali barang, sebagaimana probis pabean. Mungkin teman-teman sudah tahu kalau yang di bidang eksim, misalnya kalau kita mau menyampaikan, melakukan kegiatan impor, misalnya bermain di area PO-nya, kemudian pada saat ada proses pengiriman, merubah invoice packing list-nya, kemudian lebih gila lagi menyampaikan pemberitahuan pabean impornya secara salah. Nah, ini makanya di sini saya step. Nah, ini pendapat saya bahwa pada umumnya tindak pidana pabean itu sifatnya white collar crime. Ya. Next. Tadi seperti yang saya sampaikan, imajinasi dan analisa yang luas itu bisa jadi muncul ketika kita bikin dokumennya. Mulai dari misalnya kita mau menerima order, menghandle ordernya, kita mungkin sudah mulai berpikir, ini kan bisnis. Ya, gimana caranya saya mendapatkan keuntungan? Ada rules-rules yang harus saya ikuti. Adakah rules-rules yang saya bisa bermain di area dalam koridornya? Atau mengambil resiko bermain di area di luar koridor aturan. Tentunya bagi yang akan melakukan probis bisnis to bisnis di bidang pabean, misalnya proses impor atau ekspor, akan mempertimbangkan resiko dengan gain-gain keuntungan yang akan diperoleh. Jadi tentunya akan ada imajinasi yang luas. Kemudian di proses impor ataupun ekspor tidak hanya berbicara terkait dengan bagaimana kita melakukan fungsi pembayaran bea masuk, bea keluar. Ada juga pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan. Nah, misalnya kita tidak bisa melakukan memenuhi aturan-aturan yang dipersyaratkan itu, imajinasi bermain lagi. Nah, itu makanya critical point kedua yang saya sampaikan. Next, sehingga dari situ kita akan berani action. Bagaimana kondisi aktualnya sebenarnya dibandingkan dengan yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean. Kalau teman-teman perhatikan tadi, di pasal 10, kemudian begini, sebelum saya mundur dulu, kemudian kondisi aktual itu juga ada yang mungkin kita sengaja atau di luar di luar kekuasaan berpikir kita, di luar kehendak kita. Nah, itu juga ada potensi-potensi sanksi yang bisa muncul. Ya. Jadi, critical point selanjutnya apa? Kondisi aktual dibandingkan dengan yang ada dalam pemberitahuan pabean. Nah, kalau kita bicara pemberitahuan pabean, tidak hanya importir atau eksportir yang terlibat. Pengangkut juga bisa. PPJK apalagi. Di mana kalau kita bicara di pasal 29 Undang-Undang Pabean, PPJK itu diberikan kuasa oleh importir. Nah, kalau kita bicara tadi, saya bisa boleh mundur enggak? Kalau kita bicara di pasal 103, menyerahkan pemberitahuan pabean, kalau konsep menyerahkan secara sistem, berarti dia yang mentransfer. Nah, kalau importir menyerahkan kuasa kepada PPJK, kemudian aktualnya salah, nah kira-kira seperti apa? Oke, dan di sini ada, nih Bapak Ibu, teman-teman, kalau di pasal 102 ada unsur dengan sengaja. Di pasal 103 tidak ada unsur dengan sengaja. Ya. Malam ini mungkin kita tidak bicara misalnya mau lihat
dolus, culpa, actus reusnya mungkin kita tidak perlu bicara itu dulu ya. Karena kalau misalnya ini ada berapa? Misalnya ada 25 sarjana hukum, bisa jadi ada 26 pendapat hukum yang muncul kalau mereka semua mengumpul berdiskusi. Kita fokus dulu masalah ketentuan pidananya. Oke, next. Critical point yang keempat, tentunya pada saat eksekusi. Integritas dan moral mempengaruhi niat dan eksekusi pekerjaannya. Jadi pada saat kita sudah dapat ordernya, kemudian kita dibenturkan dengan regulasi, dibenturkan dengan potensi pembiayaan yang besar atas order yang mau kita kerjakan itu, nah nanti imajinasi dan analisa kita gimana? Kita akan berpikir luas. Saya disclaimer dulu ya, teman-teman, Bapak Ibu, disclaimer dulu. Diskusi malam ini saya harapkan tidak membuat kita dalam tanda petik menjadi makin pintar untuk ngakalin aturan ya. Jadi supaya kita lebih aware aja. Supaya lebih aware, menghindari. Jangan sampai habis di sini, oh saya tahu nih celahnya di sini, di sini. Oke, next. Sekarang saya kasih contoh case. Case yang sederhana. Ada order seperti ini. Ya, ini kebetulan MC-nya Mbak Anya, saya kemarin searching, ada toko kartu namanya Anya, begini nih. Nah, jadi Anya di Singapura ketemulah dengan Mas adminnya Mas Yusril ya, ketemu dengan Mas Yusril ini mungkin forwarding atau dia mungkin customs broker lah. Ketemunya di Singapura, dikasihlah dia mungkin dana yang besar, kemudian disampaikan, saya ada mobil Ferrari, saya pengen kirim ke Jakarta, cuman mungkin regulasinya repot. Ini misal ya, misal saya mungkin nanti ada teman-teman dari teknis juga mungkin monggo saya didiskusikan. Misalnya regulasinya mobil impor itu misalnya harus dilakukan oleh importer tertentu misalnya, kemudian proses bayar bea masuknya tinggi, kemudian dia juga PPNBM, sehingga muncullah diskusi. Jadi order sederhananya, saya ada duit, tolong gimana caranya mobil ini, mobil Ferrari ini sampai ke Jakarta dari Singapura. Oke, kita tadi sudah mulai berimajinasi nih, sudah mulai berpikir, menganalisa nih. Probis umumnya, kalau transaksi jual beli, itu tentunya ada komunikasi antara penjual dan pembeli. Ya, ada komunikasi antara penjual dan pembeli. Kemudian akan timbul dokumen transaksional. Pada saat dia pesan, ada purchase order misalnya. Nah, pada saat barang berangkat, tentunya ada invoice, kemudian mungkin ada packing list, nanti dikirim. Dokumen-dokumen lainnya ini bisa jadi misal dokumen-dokumen larangan dan pembatasan yang dipersyaratkan. Nah, ini proses bisnis to bisnis antara si pembeli dan penjual. Untuk barang itu bisa sampai, tentunya ada proses pengiriman. Shipper dikapalkan. Dokumen pelindung pengangkutan itu bill of lading atau airway bill. Nah, ini proses bisnis to bisnisnya. Dari situ muncul nanti, seperti yang saya bahas di depan tadi, akan ada probis kepabeanan, di mana formalitas pabean yang seharusnya terjadi atas order di atas ini adalah penyampaian dokumen impor barang, pemberitahuan impor barang, beserta dokumen pelengkap pabeannya, yaitu invoice, packing list, bill of lading, dan lain-lain, disampaikan secara sistem ke bea dan cukai. Jadi tadi tuh, kita sudah lihat critical point-nya seperti apa, kita sudah dapat ordernya seperti ini, dan kita sudah bisa bandingkan. Ya, kita sudah bisa bandingkan nih. Chance-nya
peluang pengerjaannya seperti apa. Oke, nanti kita diskusi. Kalau ada yang mau motong sekarang, monggo. Nah, sekarang atas order tadi, contoh atau modus pelanggaran yang mungkin terjadi. Teman-teman kalau baca Undang-Undang Pabean, kapal itu selain dia si pengangkut menyampaikan manifest ke kantor Bea Cukai, dia juga harus punya kargo manifest di kapalnya. Makanya itu tadi ada di pasal 102 huruf A. Dan kalau kapal bawa barang, kapal itu nggak pegang kargo manifest, itu sudah tindak pidana. Ngomong untuk melaksanakan sholat tahajud, jadi setelah itu Nah, kejadian yang pertama mungkin itu tadi dia bawa barangnya, si pesanannya si Anya ini tidak dicantumkan di dalam kargo manifestnya. Jadi dia berangkat, tapi mungkin dia bawa misalnya dia bawa televisi kah atau dia bawa apakah, tapi karena menghitung untung dan ruginya, potensi pendapatannya, nah si mobil ini tidak dicantumkan. Atau secara umum dia nggak masukin sama sekali. Jadi bodong. Jadi kapalnya datang tidak menyampaikan atau tidak ada kargo manifest di atas kapal. Atau kapal dari luar negeri dengan manifest, tapi ada barang yang tidak diberitahukan dalam manifest. Baik di kargo manifest ataupun di manifest yang akan disampaikan ke Bea Cukai. Cuman kalau kita bicara manifest lagi lebih dalam, setahu saya itu memang mungkin 5 item terbesar atau 5 item nilainya yang lebih tinggi atau 5 item yang jumlahnya paling banyak itu yang akan bisa dicantumkan di pemberitaan pabean dalam rangka pengangkutan, dalam hal ini dokumen manifest BC11 yang disampaikan ke kantor pabean. Nah, kalau ini terjadi, untuk kejadian yang pertama, yang ini, kapal dari luar negeri tidak bawa manifest, kargo manifest, dia mengangkut, dianggap melakukan tindakan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat 2. Nah, itu tadi saya sampaikan, kewajiban pasal 7 ayat 2 yaitu pengangkut wajib mencantumkan barang yang diangkut dalam manifestnya. Kalau kargo manifest di 7 ayat 2, menyerahkan manifest, dalam hal ini inward manifest BC11 itu di 7 ayat 3. Nah, ini mungkin menjadi concern bagi teman-teman mungkin yang ada di bidang pengangkutan di sini. Jadi, saya rasa teman-teman yang di bidang pengangkutan pasti sudah paham. Ada yang dimaksud dengan kargo manifest, jadi daftar barang niaga juga yang dia bawa. Kemudian itu sifatnya di pasal 7 ayat 2. Kemudian daftar barang niaga itu nanti juga yang akan disampaikan ke kantor pabean untuk didaftarkan sebagai inward manifest. Modus seperti ini banyak macam dan potensi yang bisa terjadi. Bisa misalnya menggunakan, kalau teman-teman yang mungkin di daerah Sumatera tahu, ada dulu namanya dibawa pakai kapal kayu dengan segala risikonya. Tentunya landing spotnya juga, jadi tempat dia mendarat sandarnya juga itu bukan pada pelabuhan-pelabuhan yang semestinya. Biasanya modus-modusnya ini seperti itu. Nah, ini yang dikenakan biasanya adalah orang yang bertanggung jawab pada sarana pengangkut tersebut. Oke. Kemudian untuk kejadian yang kedua, ini mungkin dia prosesnya resmi, tapi sembunyi-sembunyi dikit.
nyampe ke pelabuhan resmi, masa mobil ini tetap tinggal di atas? Kan enggak. Mau nggak mau dia bongkar. Sehingga dia bisa dikenakan ancaman 2 pasal. Bisa di pasal 102 huruf A ataupun di pasal 102 huruf C. Oke, ini kita bicara masih proses pengangkutan, ya. Kalau di Probis Pabean penomorannya masih di BC1, ya, BC11, BC12, 13, macam-macam. Yang bertanggung jawab di sini kalau di pasal 12A dan C itu mungkin saja masih ada pengangkut. Kalau kegiatan bongkar tidak hanya pengangkut. Jangan salah, kapal dibongkar, sandar di pelabuhan. Yang membuat kapal itu bisa sandar bisa terlibat. Yang melakukan pembongkaran bisa terlibat. Ya, itu jadi awareness kita. Di sini bahasanya adalah dipidana karena melakukan penyelundupan. Jadi makanya saya bilang tadi, pasal 102, apalagi yang huruf A, itu biasanya kita bilang itu pasal lunduk murni. Oke, next. Katakanlah proses yang ini tadi, ya, katakanlah proses yang ini tadi berhasil dilalui, ya, berhasil dilalui berdasarkan imajinasi, kemudian integritas dan moral yang sudah sangat terpengaruh, berhasil dia lalui kondisi-kondisi itu sehingga order itu bisa smooth jalannya sampai proses pengangkutannya selesai. Sehingga dia akan ada di proses penyelesaian custom clearance-nya. Dia akan sampai ke custom clearance dalam rangka taktik 20-nya, penyampaian pemberitahuan pabean impornya. Oke. Ini gimana? Saya nggak bisa next ini. Oh bisa. Maaf. Nah, sudah selesai proses pengangkutan, aman, smooth, dengan daya pikir yang luar biasa, imajinasi yang luas, dia bisa meng-create. Gimana caranya? Mobil ini, ya, mobil ini tidak diberitahukan atau diberitahukan secara salah dalam PIB maupun dokumen pelengkap pabeannya. Atau mau lebih gila lagi, misalnya dia ini, dia bongkar sampai seperti ini. Tapi kalau saya bicara modus detailnya ini bahaya. Pokoknya dia mencoba menyampaikan atau tidak diberitahukan dalam PIB. Kalau tidak diberitahukan misalnya di PIB-nya mungkin bunyinya barang satu itu misalnya TV, barang dua itu misalnya laptop lah atau apa. Tapi sebenarnya dalam pemberitahuan pabeannya itu ada item yang tidak diberitahukan. Jadi misalnya dalam PIB itu dia cuma memberitahukan 2, tapi ternyata ada item yang ketiga, misalnya mobil ini. Atau lebih gila lagi diberitahukan secara salah. Pasti akan ada muncul pertanyaan, apa bedanya tidak diberitahukan dengan diberitahukan secara salah? Sama aja. Nanti konsekuensinya kita bicara di belakang, ya. Oke, misal kalau diberitahukan secara salah, ya, mobil ini mungkin dia beritahukan sebagai misalnya Aqua, jangan sebut merek. Mobil ini dia beritahukan misalnya sebagai spare part. Itu masih ada nempel-nempel dikit lah. Nah,
Konsekuensi yang bisa muncul dari kegiatan atau modus pelanggaran seperti ini adalah di sini, teman-teman. Kenapa? Karena sudah tahu aktualnya ini, ya, tapi yang dia beritahukan bukan ini. Sehingga di situ ada unsur sengaja memberitakan jumlah jenis dan atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah. Makanya saya bilang tadi, tidak diberitahukan dan atau diberitahukan secara salah, sama. Kenanya di sini. Apakah cukup berhenti di sini? Tentu tidak. Dia juga bisa dianggap melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf A. Kenapa? Dokumen ini sudah diserahkan baik secara sistem ataupun manual ke kantor pabean, dianggap menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan. Di sini daya kreativitasnya bisa sangat luar biasa. Contoh, misal ya, sebenarnya saya tadi mention nama, kalau tidak salah namanya Yusril ya. Berarti misalnya Yusril itu punya PT Yusril lah di sini. Cuman Yusril ini mikir, kalau saya yang bunyi di dokumen ini nanti, bahaya. Nah, Yusril ini punya nih data-data perusahaan lain. Dipakailah data-data itu untuk bikin lockup. Tentunya teman-teman pasti bertanya kan, ini kita ngomong gimana caranya smooth menghandle order seperti ini. Dengan 4 sikap tadi yang saya bilang, tentunya semuanya sudah harus dipersiapkan dari awal, dari depan. Kalau kita mau selesaikan dengan custom clearance, ya, dengan tidak melakukan perbuatan lunduk murni tadi, diangkut kemudian dibongkar di tempat lain, nah pasti sudah disiapkan dokumen-dokumennya di sini. Dibuatkan invoice-nya, dibuatkan packing list-nya, yang tentu saja isinya bukan ini. Oke? Nah, itu sudah double dia. Kenapa? Sudah dokumen pabeannya itu, katakanlah Yusril pakai, misalnya saya punya perusahaan lah. Yusril itu ternyata pegang data perusahaan saya. Perusahaan saya misalnya PT Maju Jaya Selalu. Nah, PT Maju Jaya Selalu ini dipakai sama dia untuk bikin invoice packing list-nya. Invoice packing list ini kan dikirim sama shipper. Berarti modusnya bisa dua. Dia sudah ngomong sama shippernya, tolong nanti invoice packing list-nya bikin atas nama PT Maju Jaya Selalu, atau invoice packing list-nya dia bikin di sini. Possibility-nya ada, bisa, doable. Jadi selain dia dikenakan pasal dari perbuatan pidana memberitahukan jenis dan atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean secara salah, dia juga kita juntokan menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, dibuat oleh orang yang tidak berhak. Kemudian pengertian dokumen palsu lagi di pasal 103A huruf A itu adalah memuat data yang tidak benar. Jadi dokumen palsu di sini jangan dibilang juga harus ada aslinya. Katakanlah tadi ternyata memang PT Maju Jaya Selalu itu probisnya benar. Dia yang menerima order bagaimana mobil ini masuk. Cuman karena dia terkendala, kalau dia ini ada lartasnya, dia harus bayar bea masuk yang tinggi. Gue cari deh barang supaya bunyinya tidak begini. Oke,
yang bikin invoice-nya benar atas nama dia, PIB-nya juga benar atas nama dia, tapi datanya tidak benar. Itu sama aja dokumen palsu. Nah, konsekuensi pidananya itu tadi, Bapak Ibu, teman-teman ya. Jadi dia dipidana melakukan penyelundupan paling singkat 1 tahun, paling lama 10 tahun. Kemudian untuk di pasal 103 paling singkat 2 tahun, paling lama 8 tahun. Dulu sekitar ini 2023 berarti 2007 ya. Bagi teman-teman mungkin di sini ada peserta dari teman-teman Bea Cukai. Di periode awal berlakunya Undang-Undang Pabean itu pelanggaran pidana itu sangat masif terjadi. Kenapa? Dulu pada saat Undang-Undang 1995 nomor 10 itu ancaman pidananya itu tidak ada yang minimal. Jadi dibandingkan dengan keuntungan dari yang dia peroleh pada saat berkreasi dalam menghandle order-order dimaksud itu sangat luar biasa. Sehingga katakanlah nggak apa-apalah gua masuk 6 bulan, potong masa tahanan, atau keluar. Ya. Di periode-periode awal sangat banyak terjadi. Karena memang para smuggler-smugglernya, kalau saya kasih bahasa orang-orang yang kreatif-kreatif itu mungkin belum ngeh. Apalagi kalau kita tidak cantolkan, kita tidak sangkakan di 102. Kita sangkakan dia 103 aja. Ya, itu. Konsekuensinya, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan tadi, tentunya teman-teman sudah sadar ya. Oh iya, saya nyampaikan. Oh ya, sudah saya sampaikan tadi ya. Disclaimer-nya, diskusi kita hari ini terkait modus hendaknya jadi awareness ya, untuk tidak melakukan pelanggaran. Karena selain sanksi pidana, ada juga sanksi lainnya. Misalnya ada sanksi administratifnya. Kalau misalnya perusahaan terlibat bisa jadi mungkin dibekukan lah, ditutup lah, diblokir lah. Ya, jadi disclaimer lagi teman-teman Bapak Ibu, diskusi kita hari ini terkait modus ya jangan gue dapat ide baru nih, jangan kayak gitu ya. Jadi hendaknya jadi awareness. Nah, konsekuensinya harapan kita dapat duit gede, buyar, ya kan? Setelah itu tentu saja ada pidana penjara yang harus dilakoni. Kemudian yang ngasih order tadi udah ketawa ketiwi aja dia. Ya kan? Karena begini teman-teman, Bapak Ibu. Saya nyampaikan tadi di depan itu masalah pemberitahuan ada di sini kok. Mazhab kita di Indonesia itu penyampaian PIB itu per dokumen. Jadi misal begini, kalau ada satu order BL, tentunya dia jadi satu PIB. Nah, di perbuatan lainnya, misalnya ada lagi yang lain, dia melakukan atau dia benar, ya yang disanksi pun cuman yang ini misalnya. Kalau dia ngelakuin 2 kali, ya dua-duanya kena pidana berlanjut, kena pasal 64 KUHP. Gitu, tidak bisa dirapel. Ya, kira-kira begitu. Nah, yang saya sampaikan ini mungkin hanya 2 pasal tadi dulu ya. Jadi di pasal 102 dan 103. Namanya juga introduction ya, teman-teman Bapak Ibu. Kalau ekspor pun itu kurang lebih modusnya sama. Kita vice versa aja. Misalnya si siapa tadi, si Yusril yang pengen ngirimin si mobilnya ke Anyanya, gimana caranya? Mobil boleh nggak sih?
Atau jangan mobil deh, apa yang barang-barang larangan. Ternyata di Singapura dia butuh kayu misalnya, tapi kayu log. Nah, kayu log itu gimana cara berangkatnya Singapura? Nah, nanti dia kayu lognya dia mungkin dia beritahukan sebagai apa, misalnya sebagai barang-barang yang mungkin tidak terkena ketentuan larangan dan pembatasan. Apalagi kalau barang itu terkena konsekuensi harus bayar biaya keluar. Nah, itu repot. Jadi tinggal dibalik aja apa namanya kegiatannya. Kalau ekspor berarti dia harus nyiapin invoice dan packing list, juga harus menyampaikan PEB. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Monggo kalau ada diskusi silahkan. Karena memang kita juga sifatnya introduksi, eh, introduction tidak terlalu dalam. Karena kalau kita sampaikan dalam, nanti makin pintar teman-teman semua. Oke, saya mungkin selesai materinya. Monggo saya kembalikan ke MC kalau ada pertanyaan atau mau diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad Iqbal atas penjelasan materinya. MC ingin mengingatkan kembali terutama Bapak dan Ibu yang tidak sempat hadir tepat waktu tadi bisa dilihat kembali secara lengkap dari awal hingga akhir pada record webinarnya di channel YouTube kita di Sekolah Ekspor dan Impor, atau mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin melihat materi-materi sebelumnya juga sudah tersusun rapi di channel YouTube kita. Baik, tadi sudah mendengarkan paparan singkat langsung dari Pak Iqbal, sudah menjelaskan terkait tindak pidana kepabeanan dengan analogi yang sangat menarik. Kemudian MC akan membuka sesi pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung saja mengaktifkan audio dan kameranya. Oh, saya ingetin lagi ya, saya takut ini. Ya, pokoknya apa yang saya sampaikan tadi jangan jadi jurisprudensi juga ya. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, ada yang ingin Izin bertanya. siap? Mohon izin bertanya. Boleh. Siap dari Bapak Ikram, silakan. Mohon izin bertanya terkait dengan manifest ya. Saya mau bertanya terkait sarana pengangkut sih. Apabila sarana pengangkut berupa kapal, nah ini kapal Indonesia. Tapi kalau kapal sarana pengangkut ini contohnya kayak kapal gede, dia itu kayak Bull Carrier gitu ya. Nah, kalau kapal Bull Carrier ini berbendera Indonesia, namun dia melakukan manifest keluar ya, manifest keluar. Tapi pada saat keluar itu dia melakukan perbaikan kapal di luar negeri. Berarti perbaikan kapalnya dia melakukan pergantian spare part dan sebagainya. Nah, pada saat masuk di Indonesia, terus dia nggak melaporkan perbaikan-perbaikan tersebut. Apakah itu termasuk pelanggaran administrasi maupun pidana? Izin itu. Baik, terima kasih Pak Ikram atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada Pak Iqbal untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ikram. Pertanyaannya Pak Ikram teknis sekali ini. Jadi saya ulangi lagi ya, berarti bahasanya tadi Pak Ikram dia kapal-kapal berbendera apa berbendera Indonesia, kemudian dia keluar negeri, kemudian dia melakukan perbaikan di luar negeri. Ya, ada yang ikut seminar minggu lalu nggak atau 2 minggu lalu ya yang dibahas impor sementara sama ekspor sementara. Jadi gini Mas, kalau yang sifatnya ya, eh, ini saya nanti mohon dikoreksi sama teman-teman teknis. Tapi yang sepanjang yang saya tahu, ya sepanjang yang saya tahu dia kan benderanya bendera Indonesia. Oke. Kemudian perbaikan-perbaikannya itu sifatnya tidak prinsipil. Ya, misal nih, kalaupun misal dia, saya nggak tahu kalau ganti mesin gede nggak itu mesinnya seperti apa. Itu kan nanti kita bicara bisnisnya aja dulu, ya. Kita bicara bisnis.
ini kita customs itu tentu saja tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Sekarang, Mas Ikram, kita kan dengan teman-teman pajak bekerja sama juga ya. Ada program kerjasama antara bea cukai dengan pajak. Tentunya ada pajak yang akan dilaporkan. Misalnya dia ada pajak keluaran, ada pajak masukan atas kegiatan proses perbaikan kapal tersebut. Ya. Nah, kalau dari sudut pandang saya pribadi, makanya saya sampaikan di depan tadi, kan disampaikan juga sama Mbak MC, kalau saya ini mungkin kalau teknis mungkin nggak terlalu paham kali ya Mbak MC ya. Kalau kita bicara dia masalah apa, ada spare part yang ditambahkan di kapal itu, ada nilai tambahnya, kemudian dia masuk lagi. Kalau customs nih, secara kasat mata Mas, tidak lihat. Tapi saya mau sampaikan pengalaman saya pribadi seperti ini. Ya, ini silahkan Mas Ikram analogikan sendiri. Ya, ada kapal besar sama tadi bulk carrier. Ini pengalaman saya pribadi. Keluar berbendera Indonesia, ya, berbendera Indonesia. Kemudian dia kembali lagi sama mengalami proses perbaikan. Ya, dia mengalami proses perbaikan di sana. Ada spare part-nya yang ikut di kapal itu. Oke, ada spare part yang ikut dan tidak melekat, belum dipasang. Mungkin namanya juga spare part cadangan ya. Si kapal ini masuk, spare part-nya itu tidak dicantumkan di cargo manifest-nya iya, di pasal 7 ayat 2, dan tidak dicantumkan juga di inward manifest-nya. Kalau Mas Ikram baca lagi di di pasal 7A terkait pengangkutan itu sudah ada sanksi administratifnya. Ya. Kenapa spare part-nya itu dia tidak disampaikan di inward manifest? Satu. Oke. Kemudian yang kedua, karena akan menyampaikan pemberitahuan pabean, mau nggak mau, oh ya saya lupa menceritakan, bulk carrier itu juga yang tadi masuk itu bawa barang impor. Dia bawa barang impor, sehingga apa? Konsekuensinya PIB-nya yang disampaikannya pun tidak sesuai. Nah, kita tarik mundur. Terkait dengan spare part yang ada di kapal, itu kuasanya ada di pengangkut. Nah, pengangkutnya harus menyampaikan BJ11. Yang jadi masalah, barang impor yang dibawa oleh pengangkut yang akan disampaikan PIB-nya itu bukan atas nama pengangkut. Bagaimana penyelesaiannya? Ya mau nggak mau dibikinin PIB juga. Manifestnya diredres. Tapi tetap kena sanksi administrasi. Terus nanya pengangkutnya sama saya, Pak, itu sama pertanyaannya Pak Ikram tadi. Pak, ini kan punya kami. Saya jawab, itu barang niaga. Tidak kamu nyampaikan di kargo manifestmu. Kalau turun dari kapalmu, kamu kena pasal 102 huruf C tadi. Pidana. Sengaja lagi kamu. Apalagi kalau tidak disampaikan di PIB. Jadi, kalau menurut saya, Mas Ikram ya, kalau sepanjang itu dia berbendera Indonesia, kemudian memang dia ada proses perbaikan di luar negeri,
mungkin ya, nanti akan kita diskusi, koreksi nanti jika saya salah, tidak akan mempengaruhi mungkin dari sisi kepabeanan. Ya, mungkin formalitas pabean yang disampaikan nanti, misal kalau dia ekspor, kalau memang dia senyata-nyata ke luar negeri untuk diperbaiki, nah itu harus disampaikan tuh ekspor sementara untuk diimpor kembali. Nanti diperiksa tuh spare part yang nempelnya, yang diperbaiki apa. Nanti disampaikan PIB-nya. Jadi kalau misalnya kan kalau ke luar negeri ganti mesin misalnya, mesinnya kan gede. Mesinnya itu ada nilainya, diganti, masuk dia. Setiap barang yang masuk ke dalam daerah pabean Indonesia diperlakukan sebagai barang impor. Ya harus diberitahukan pemberitahuan pabeannya. Tapi kalau dalam tanda petik reparasi tipis-tipis, ya kalau menurut saya sih enggak. Tapi kalau yang sifatnya masif, ya mau nggak mau dong. Iya kan? Kira-kira begitu jawaban saya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Iqbal atas penjelasannya. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang ingin melihat materinya lebih lengkap bisa dilihat di channel YouTube kita Sekolah Ekspor dan Impor terkait materi impor sementara ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan audionya kembali. Langsung saja mungkin. Cek. Baik, dari Bapak siapa? Dari Pak Pracoyo ya. Oke, mohon izin Pak Iqbal bertanya terkait dengan tadi ya, barang yang diberitahukan dengan salah atau tidak diberitahukan. Nah, apabila di dalam satu PIB itu terdapat beberapa jenis barang, seperti yang tadi kan mungkin di dalam satu PIB ada 5 jenis item gitu ya. Nah, 4 jenis diberitahukan dan 1 jenis item ternyata tidak diberitahukan. Nah, kalau kita lihat di pasal kan secara ketentuan pidana itu memenuhi lah. Nah, nanti kira-kira bagaimana penanganan terhadap 4 barang yang telah disampaikan tersebut? Apakah keempat barang ini nanti walaupun dia sudah benar tetap menjadi barang bukti tindak pidana atau yang menjadi objeknya cuma satu barang yang tidak diberitahukan saja? Mohon izin penjelasannya Pak Iqbal. Terima kasih Pak Pracoyo atas pertanyaannya. Saya persilakan Pak Iqbal untuk menjawab dari pertanyaan dari Pak Pracoyo. Ini pertanyaannya butuh penjelasan yang panjang dan lama. Kalau masih ada mau nanya, satu lagi terakhir, tapi semoga kayak gini, kita harus mengilustrasikan dulu ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, saya sampaikan di awal, itu yang kedua adalah mazhab. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah tindak pidananya tidak akan sempurna terjadi kalau misal nih barang 1, 2, 3, 4 tidak datang dengan bersama barang kelima yang bermasalah lah, saya bilang tadi. Ya. Sehingga dalam proses penyidikannya itu dilakukan boleh disita ini saja. Tergantung di pasalnya lagi. Ya. Kenapa saya sampaikan itu? Contoh, kalau kita bilang dia tadi yang memberitahukan ini ternyata importirnya PT apa tadi namanya? PT Maju Jaya Selalu. Importirnya betul. Iya kan? Importirnya benar. Berarti dia punya kuasa nih atas barang 1, 2, 3, 4 ini dan dia tahu. Makanya dilihat lagi niatnya tadi seperti apa. Nah, dalam proses penyidikan secara umum ini kelima-limanya dilakukan penyitaan dulu.
Oke. Kemudian pasti ada kegiatan pemeriksaan, ya. Kemudian ada kegiatan pemberkasan. Kemudian penyidik tentunya nanti berkomunikasi dengan penuntut umum. Bagaimana dengan barang-barang bukti ini? Apakah masih diperlukan dalam proses, misalnya proses penuntutan, proses persidangan nanti? Itu tentunya ada komunikasi yang terjalin antara penyidik dengan penuntut umum. Kalau hasil komunikasinya memang semua barang-barang ini masih diperlukan, akan dibawa sampai ke proses persidangan. Ya, nanti di keputusan sidangnya juga seperti apa? Ada kok yang bisa kembali. Ya, misalnya kan, oh iya memang yang terbukti perbuatannya hanya terhadap barang ini. Karena memang niatnya hanya ini. Ini mungkin ya dalam tanda petik majelis hakim mampu memberikan unsur pemaaf sehingga ini dikembalikan kepada yang bersangkutan. Jadi macam-macam penyelesaiannya. Makanya saya bilang tadi, saat ini jumlah kita ada berapa nih? Jumlah kita ada 22. 22 orang sarjana hukum ngobrol. Ada 23 pendapat hukum yang mungkin bisa terjadi. Ada 23, ada 24, ada 25. Gitu. Jadi kalau penyelesaiannya tadi, apakah disita? Bisa iya, bisa tidak. Kalaupun disita dalam proses penyidikan, masih bisa dikembalikan. Barang-barang yang disita oleh penyidik, itu masih bisa kembali kepada yang memiliki barang. Oke? Jelas? Jadi analoginya itu tadi, itu kalau kita bicara di pasal 102 ya. Berbeda lagi kalau kita bicara di, saya masih bisa share screen nggak ya Mbak ya? Atau temanku nge-share. Oh ini masih muncul nggak share screen saya ini? Nah, kalau kita bicara di 103, apalagi kalau dibuat oleh orang yang tidak berhak, wah itu lebih salah. Itu kemungkinan besar barangnya tidak kembali. Kira-kira begitu jawaban saya. Oke, next. Mudah-mudahan sudah cukup. Terima kasih Pak Iqbal atas penjelasannya. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan, bisa langsung saja unmute audionya. Kedengaran nggak? Mohon maaf Mbak Anya, karena saya juga saat ini status masih siswa. Kira-kira masih ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak, ini juga sudah jam 20.11 ya, 20.10. Oh Kira-kira ya, kalau tidak ada lagi mungkin bisa kita cukup sampai di sini dulu. Nanti kalau teman-teman mau ada diskusi, mungkin silahkan hubungi admin, mau diskusi panjang juga monggo. Kalau ada yang tahu Instagram saya juga monggo, mau japri saya juga silahkan. Gitu ya, mungkin sampai di sini dulu materi dari saya. Monggo saya kembalikan ke MC. baik, karena waktu yang kita miliki juga terbatas, mari kita cukupkan kegiatan webinar hari ini. Selanjutnya mungkin kita tutup dengan foto bersama terlebih dahulu ya untuk mengenang webinar pada kali ini. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menyalakan kameranya sebentar. Mungkin yang dari tadi masih off kamera, sekarang dinyalakan terlebih dahulu untuk foto bersama terlebih dahulu. Baik, MC hitung ya untuk mengambil gambar. 1, 2, 3. Untuk yang kedua mungkin dengan tangan mengepal. Hati-hati pose itu nggak boleh ya? Boleh. Oh Yang ya, boleh boleh. Ya wes. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian.
MC ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan Sekolah Ekspor Impor nanti masih akan terus melakukan kegiatan seminar seperti ini lagi. Mungkin nanti di minggu depan tanggal 28 kita juga ada acara seminar seperti ini di materi yang lain. Maka dari itu Bapak dan Ibu tetaplah Ada Mbak mengikuti akun Ulan. sosial media kita baik di Instagram maupun YouTube @sekolah impor eksporimpor.id untuk mendapatkan informasi yang menarik terkait kegiatan-kegiatan kita maupun informasi-informasi terkait peraturan-peraturan yang terbaru. Nah, saya tutup dengan pantun, jalan-jalan pakai mobil Ferrari. Dilanjut ngopi sama si Abang Tampan. Saatnya saya MC pamit undur diri, sampai jumpa di Seminar minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat malam. Terima kasih nih saya ada kenalin ada Mbak Ulan nih. Terima kasih Mbak Ulan ya. Halo Pak, terima kasih. Iya. Terima kasih ya teman-teman. Saya masih banyak PR jadi saya izin undur diri duluan ya. Terima kasih.